meyakinkan. Anda yakin emang PDIP nggak bakal ngusung Kaisang? Nah, ini yang terjadi di Medan. Ahyar itu dulu wakil wali kota, kadernya PDIP. Tiba-tiba karena ada menantu presiden, dia tidak bisa diusung. Itu tentu saja melukai perasaan kader-kader partai yang sudah lama menunggu. Saya yakin juga teman-teman PSI, PDIP di Depok udah nunggu juga tuh kapan diusung. Tetapi ada Argo Bromo lewat. Akhirnya merusak regenerasi partai politik. Oke, itu kan kemudian gimana Mas Putra? Itu tidak benar masalah di Medan. Jangan menyampaikan informasi internal partai yang kita tidak paham, lalu disebar ke publik. Saya kenal Bang Akhyar baik, saya kenal juga Bang Bobi, dan saya ada di sana waktu itu. Kondisinya tidak seperti itu. Ya, ada masalah internal, bukan karena Bang Bobi mau datang ke situ. Ya, nanti kita bahas lain waktu di dua arah yang lain. Tapi jangan ngomongin internal partai. Wali kota dua periode tidak diusung. Ya, bukan berarti. Kan saya harus menjelaskan lebih dalam lagi. Tapi bukan di situ kita mau bahas. Kita bukan membuka pintu karena dia gara-gara anak presiden, bukan, gitu ya. Tapi percayalah, di dalam kontestasi politik yang pernah saya ikuti dan saya menang, gitu ya, tidak semuanya itu ada hubungannya dengan popularitas. Itu ada tiga hal. Ada popularitas, ada jaringan, dan juga ada pendanaan. Bagaimana dengan golden ticket seperti yang tadi disebut oleh golden ticket itu udah pasti, udah harus dapat golden ticket. Ya kan? Tapi dalam golden ticket itu kan ada pertimbangan-pertimbangan termasuk survei, kinerjanya dan lain sebagainya. Makanya saya bilang kalau ngomong Mas Kaisang itu masih jauh. Mas, ini masih 1 tahun 4 bulan. Jadi masih sangat lama. PD Perjuangan akan menyelesaikan pilpres, pileg dulu, baru kita ngomongin pilkada di bulan November. Tapi kan datang ke sini topiknya bukan topik Mas Kaisang. Jadi topiknya adalah tudingan bahwa Pak Jokowi itu melakukan dinasti politik, dan itu tidak benar. Karena tidak ada dalam di Kaisang, Mas Putra, tidak ada dalam Pak Jokowi itu rencana dinasti politik atau sedang menyusun dinasti politik. Baik. Karena apa? Karena dalam demokrasi yang sama-sama kita percaya, kedua anaknya termasuk saya, termasuk kita semua kalau maju itu diproses. Itu jangan dong kita meremehkan proses yang dilakukan oleh rakyat. Rakyat lihat loh, kalau tidak kerja rakyat lihat. Mbak, sebelum saya kesini, saya ketemu sama 1.350 warga. Ya, kita ngomong, kita kerja dan lain sebagainya. Terserah Pak Iqbal mau ngomong apa tentang Bobi dan segala macam, bukan pendapat Pak Iqbal yang penting. Yang penting ketika di pilkada 2 kali, kepilih lagi nggak Bang Bobi? Itu urusan. Jadi suara rakyat itu, makanya tadi cocok. Suara rakyat itu harus di tempat di atas. 3 periode selalu dikuasai PKS. Karena rakyat Depok puas dengan kinerja PKS. Itu indikatornya. Jadi nggak perlu ada yang dirubah. Kalau menurut saya karena nggak ada pilihan yang lebih baik. Artinya partai-partai yang selama ini mengusung musuhnya PKS lah ya, lawannya PKS itu tidak ada wakil. Depok itu selalu mengusung beberapa calon. Betul. Pilihan. Tapi tidak ada wakil yang betul-betul bisa, pertama tidak bisa mewakili anak-anak muda. Karena itu tingkat golput di Depok termasuk paling tinggi. Bahkan Pak Idris kemarin kalah dengan golput. Hartono itu anak muda. Dia calon DPRD. Tapi tidak mewakili anak-anak muda. Dan kebanyakan anak muda di Depok itu golput. Pak Idris kalah loh sama suara golput waktu 2020. Betul nggak? Ya, tapi kan ini mau menangkan pemilu, pilkada. Ya betul, tapi artinya ketika anak-anak muda kemudian sudah bergerak dengan sosok yang namanya Mas Kaisang. Ya, makanya saya katakan ini sebenarnya ini hanya strategi teman-teman PSI untuk menaikkan suaranya di Depok. Gitu. Untuk mengganti ini sebetulnya, untuk mengganti satu pemerintahan yang menurut kami sudah berjalan tidak benar. Makanya aneh, di tingkat nasional, koalisi perubahan, wah berubah, nggak boleh. Di Depok mau berubah, kita santai-santai aja, tetapi boleh.